Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari 9 mahasiswa ya. Yang belum hadir berarti Rapli Paris Pratama ya. Oke, mungkin Ya Pak, ada infonya sesama Rafli gimana? sakit, sakit Pak, Ya, sakit? sakit. Oh, Ya, sakit. Sakit apa? sakit tapi katanya mah mau ikut meeting Pak, mau ikut Zoom. Oh gitu. Ya, yang penting ikut saja gitu kan ya, biar nanti ada absennya. Mungkin diberitahu. Oke, bahwa ya kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan dalam setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sedianya tadi ya, bahwa pada hari ini saya akan masuk, tetapi mungkin ini saya terkendala dengan kesehatan saya, jadi saya mungkin harus beristirahat selama beberapa hari. Tapi di perkuliahan ini saya akan menyampaikan pengantar ya terhadap Anda. Yang pertama, bahwa materi kita yaitu berkaitan dengan bagaimana menerapkan desain brief, ini materinya gitu kan ya. Jadi berkaitan dengan desain brief ini ada dua unit yang diambil dari standar kompetensi. Yang pertama berkaitan dengan project brief, yang kedua adalah desain brief itu sendiri. Nah, sebagai pengantar perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini, saya mungkin mengingatkan nih, di kelas ini ada berapa kelompok biasanya? 2 atau 3 kelompok? Dua, Pak. Oh, dua ya, 2 kelompok. Nah, kalau 2 kelompok, ini berarti nanti kita akan diskusi saja gitu kan, akan diskusi. Nanti, jadi begini, diskusinya berarti karena memang ada 2 unit kompetensi ya. eh, Nanti saya share atau mungkin sudah masuk ke ini belum, ke mana namanya, ke ruangmu. Di sana ada materinya bisa di-download atau mungkin nanti juga saya download, saya upload juga ke grup WA ya itu. Nah, jadi nanti ada yang membahas tentang eh, apa namanya, tentang project brief gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga nanti yang membahas tentang desain brief. Nah, itu mungkin. Nah, tapi sebelumnya pastikan bahwa Anda juga harus bisa membedakan apa perbedaan daripada desain brief dengan project briefnya. Karena memang ini penting sekali ya gitu kan ya. Jadi ada perbedaan antara desain brief dengan project brief, itu bedanya apa? Nah, sebelum kita ke masing-masing, misalkan kalau ini nanti akan dilakukan oleh kelompok satu, bisa aja kan? Nah, ini kelompok satu misalkan. Kemudian yang ini nanti materinya menjadi kelompok dua. Nah, itu diskusinya ya untuk mempercepat saja. Nah, kemudian, nah selain itu ya, selain nanti Anda mendiskusikan ini, nah, Anda juga nanti membahas tentang studi kasus. Di sini ada studi kasus. Nah, silakan ya, nanti ada studi kasus, saya akan sampaikan studi kasusnya di kolom chat aja ya supaya cepat. Nah, ya ketika saya buka ya bahwa ini, nah ketika saya buka itu nanti ada di sini, ada artikel.
Ada sebuah artikel di sini, artikelnya contoh brief design yang terbaik dan terlengkapnya. Nah, di sini ada contoh. Nah, nanti Anda diskusikan apakah contoh yang ada di sini termasuk ke dalam project brief atau design brief. Nah, walaupun judulnya di sini adalah design brief ya gitu kan, tapi Anda tentunya bisa menyebutkan ini design brief ataupun project brief ini dari mana. Yang pertama, Anda harus memahami dulu perbedaan antara project brief dengan design brief. Kemudian yang kedua, Anda juga pahami juga materinya dan isinya. Nah, jadi yang maksud dengan project brief itu apa? Kan di sini ada ya. Nah, mungkin masing-masing membahas nih. Nah, kemudian yang kedua, berarti di kelompok dua itu nanti Anda akan membahas tentang desain brief juga sama. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau Anda tidak bisa membedakan mana yang dimaksud dengan project brief dan mana yang dimaksud dengan desain brief, nah mungkin kita akan keteter. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari sini kira-kira untuk tugasnya bisa dipahami instruksinya atau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Oke, baik. Gimana nih? Ada yang ditanyakan? Oke. Vanessa atau Ita gimana, Tak? Ini lagi pada di kampus ya? Iya, Pak. Oh gitu. Oke, oke. Hmm. Bapak, berarti untuk kelompok dua itu yang menyusun apa? Iya, Menyusun menyusun desain brief. Menyusun desain brief ya itu yang kelompok dua begitu kan itu. Nah, kemudian apa lagi? Untuk kelompok satu tugasnya apa Pak? Maaf Pak tadi nggak ada suaranya Pak. Nah, itu ada di sana ya. Ada di apa namanya? Sudah ada di grup. Nanti kelompok satu, kelompok dua. Oh, baik-baik Pak. Oke ya. Mungkin saya perjelas nanti saya juga sampaikan. Oke. Pak, berarti eh, tapi Gimana? Seorang aja. tugasnya dibikin file makalah lagi atau resume aja? Nah, tugasnya nanti dipresentasikan. Ya, tugasnya dipresentasikan. Berarti kalau kemarin kan Anda tidak sampai ke presentasi ya. Berarti tugas yang sekarang harus sampai ke presentasi gitu kan ya. Nah, Anda seperti biasa, Anda mungkin dibuat resumenya, kemudian dibuat file presentasinya, kemudian dipresentasikan. Nah, untuk mempresentasikan, silakan Anda bisa menggunakan Zoom ya untuk mempresentasikan. Nah, gitu kan ya. Zoom-nya mungkin maksimal itu satu kelompok itu 30 menit. 30 menit itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah presentasinya, presentasi gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua tanya jawab. Nah, bisa saja misalkan presentasinya 15 menit, berarti tanya jawabnya 15 menit. Atau presentasinya misalkan Anda mencapai 20 menit, berarti tanya jawabnya hanya 10 menit. Nah, begitu kan. Jadi itu ya, jadi maksimal nanti untuk video presentasinya adalah 30 menit. Jadi Anda bisa kalau di record menggunakan Zoom yang ini bisa kan, yang apa, yang basic ya,
Yang basic kan bisa sampai dengan 40 menit. Jadi Anda cukup kita waktunya hanya 30 menit saja gitu kan. Itu. Oke, apalagi nih? Pak, berarti buat tugasnya buat di minggu depan. Ya, untuk minggu depan. Oke, aman? Oke. Nah, jadi eh, minggu depan itu berarti tugasnya sudah terkumpul ya. Minggu depan tuh. Ya kan tugasnya berarti dibuat nanti dari mulai sekarang. Jadi sekarang kan Anda diskusi nih, diskusi sampai dengan pukul 12 kan. Nanti udah diskusi bikin resume, kemudian ya bikin slide. Nah, kapan nih Anda mau presentasinya gitu kan? Nah, itu apakah besok apa lusa gitu kan ya. Yang penting minggu depan nanti videonya diupload ke YouTube Anda gitu kan ya. Nanti ininya cukup apa namanya? eh, yang video itu diserahkan link presentasinya saja atau link videonya saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi namanya presentasi itu mungkin yang pertama ada moderator yang mengatur jalannya acara. Kemudian yang kedua ada karena mungkin anggota kelompoknya lebih dari satu kan. Jadi yang presentasi boleh lebih daripada satu orang. Misalkan kita gantian gitu kan. Itu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin yang lainnya ada yang jadi notulen dan lain sebagainya. Begitu kan. Nah, atau dia ada juga yang memang nanti siap-siap nih untuk menjawab pertanyaan daripada teman itu apa gitu kan. Nah, jadi seperti itu juga ini bisa dipersiapkan. Nah, diharapkan semuanya aktif. Harapannya semuanya terbiasa ngomong. Maksud kami seperti itu ya. Jadi kalau Anda mulai dari sekarang tuh kan ini kan calon guru ya. Kalau calon guru berarti kan kita harus bisa ngomong di depan kelas. Nah, untuk latihan ngomong tuh ya berarti harus dari sekarang. Bagaimana Anda latihan jadi moderator, bagaimana Anda latihan jadi narasumber atau pemateri atau guru yang ngajar gitu kan. Nah, jadi ketika nanti Anda pada saat praktek di sekolah, di depan kelas, Anda sudah terbiasa. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini. Kira-kira sudah jelas? Halo, halo. Cukup, Pak. Cukup, Cukup Pak. ya? Oke, baik kalau cukup. Cukup. Oke. Baiklah kalau cukup, eh, kita buka dulu ininya, apa namanya, eh, kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Ya baik, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pak, izin bertanya. Oke, silahkan. Kan untuk tugasnya itu dibikin video, Ya, terus di-upload di YouTube ya, Pak. mm-mm, betul. Kalau untuk sesi webnya itu gimana, Pak? Kenapa? Untuk sesi apa? Hanya jawabnya. Berarti untuk minggu depan itu harus udah jadi videonya, tinggal kirim link doang Iya, atau gimana? betul. Minggu depan itu udah jadi videonya, tinggal dikirim. Nah, tanya jawab kan seperti ini kan bisa nih. Kita presentasi nih, ya kan? Anda mau presentasikan sesuatu sekarang, kan bisa kan? Nah, kebayang? Nah, kemudian juga satu orang nanti mempersilahkan misalkan menjadi moderator gitu kan ya. Satu orang nanti misalkan ya jadi ada yang ngatur acaranya gitu. Jadi dibuka dulu kan. Nah, sudah gitu presentasi selama berapa menit. Setelah presentasi, nah mungkin presentasinya bisa gantian ya gitu kan ya. Nggak masalah gantian. Nah, kemudian nanti setelah selesai dibuka sesi tanya jawab. Nah, di recordnya menggunakan ini saja nggak apa-apa. Kan mungkin orangnya berjauhan kan. Jadi Anda janjian menggunakan Zoom aja menurut saya.
Ini akan lebih efektif daripada misalkan Anda ngumpul di kelas. Oke. Nah, gimana nih? Bisa dipahami kira-kira. Gimana, Pak? Ya, bisa, Pak. Bisa. Oke ya, semangat ya semuanya. Ya, Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ah, apakah ada yang belum terabsen? Sudah semua? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah selanjutnya ya, tadi instruksi diskusinya. Silakan lanjutkan Anda diskusi di kelas. Nah, mungkin kan di kelas lebih enaknya daripada online seperti ini. Kemudian buat resumenya, kemudian buat slide presentasinya. Mungkin itu kan bisa dilakukan hari ini ya. Hari ini bisa jadi. Nah, untuk eh, apa namanya? Ya, recordnya mungkin tidak perlu hari ini, bisa besok atau lusa gitu kan. Itu gantian aja 30 menit gitu kan ya. Nah, jadi kalau Zoom yang basic itu kan lumayan ada 40 menit. Jadi kalau Anda record 30 menit kan masih ada spare waktu begitu kan. Ya, ya lewat-lewat dikit bolehlah lebih dari 30 menit dikit. Ya mungkin kalau ngomong kan kita biasanya enak ya. Walaupun udah didesain saya harus ngomong 10 menit, tapi ternyata biasanya lama gitu kan lebih dari 10 menit. Nah, apalagi kalau menjelaskan, apalagi kalau Anda paham materinya begitu. Oke, baik. Ada lagi silahkan. Cukup? Cukup Pak, cukup. Mungkin yang lain. Pak. Yang Oke, cukup semuanya. Baik. Oke, kalau gitu mungkin saya sebelum ditutup ya saya mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan ya saya diberikan apa namanya kesembuhan dan juga saya doakan teman-teman juga yang lagi sakit atau berhalangan ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Belajar itu bukan tentang waktu, tetapi tentang proses. Jadi Anda hadapi prosesnya, hayati, nikmati prosesnya, dan mudah-mudahan Anda semua jadi orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak.